Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Ibu Surtiningsih dan saya diberikan kesempatan untuk bergabung di pengajaran keselamatan kerja, dan di sini saya memegang materi terkait bahan berbahaya dan beracun atau kita sering kenal dengan B3. Dimana kita tahu sendiri apa itu B3. B3 itu diartikan sebagai suatu buangan, sisa lah, atau limbah yang sifat dan konsentrasinya itu mengandung zat beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Nah, limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri, tetapi juga banyak sekarang limbah itu limbah rumah tangga. Jadi kalau kita pakai sabun cuci piring, kita pakai rinso, kita pakai pewangi ruangan, itu masuk juga dalam limbah B3. Ya, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun mendefinisikan, ya sebenarnya hampir sama definisinya. Artinya bahan berbahaya dan beracun atau B3 sebagai mau itu zat, energi, dan atau, ya kalau ada dan atau itu bisa salah satunya, atau dia mengandung dua-duanya, komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika kalian sering melihat, tadinya ada sawah produktif misalkan, tapi tiba-tiba ada berdiri limbah di sekitarnya. Tiba-tiba di sawah itu jadi pohon padinya gampang mati, kemudian ada sebagian yang mungkin rusak, menguning, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya perlu diidentifikasi, siapa tahu area itu memang sudah tercemar dengan limbah, ya. Oke, sekarang limbah B3 yang mungkin sering banget bisa kita lihat di rumah, ya. Kalau kalian di rumah pasti sering banget dan kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata ini adalah limbah B3 yang bisa jadi itu merusak lingkungan, ya. Beberapa contohnya nih, contohnya yang dihasilkan rumah tangga. Ini saya kasih contoh rumah tangga biar nanti kita juga ternyata ini B3 ya gitu ya. Di antaranya ada bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi itu Wipol, Prostek, ya. Ya itu merek-mereknya ya. Kemudian deterjen apapun itu karena dia mengandung busa yang berdeterjen, itu mau sabun mandi, mau sabun cuci piring ya, ataupun sabun cuci baju itu mengandung deterjen ya. Itu juga termasuk limbah. Pembersih kamar mandi, kemudian pembersih kaca dan jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, membasmi serangga, misalnya baygon atau lain sebagainya yang membersihkan serangga, lem, perekat, hairspray, dan batu baterai itu merupakan limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah tangga. Belum lagi limbah-limbah jelas cairan, gas, ataupun lainnya yang dikeluarkan oleh industri yang berakibat bisa menjadi limbah. Coba kita perhatikan di sini limbah dikategorikan menjadi 3. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 dari sumber yang spesifik, dan limbah B3 dari sumber lain. Coba kita perhatikan satu-satu. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Nah, limbah ini tidak berasal
dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosif, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan, dan lain-lain. Ya, ini tidak spesifik. Kemudian ada limbah B3 dari sumber spesifik. Kalau ini, limbah ini berasal dari proses suatu industri, kegiatan utama dia. Artinya kegiatan utama memang produksi sebuah industri yang itu keluar limbah itu namanya kegiatan utama dari produksi. Dan ini limbah berasal dari proses suatu industri. Ya. Kemudian limbah B3 dari sumber lain. Nah, kalau limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga. Misalnya apa? Produk kadar luarsa atau sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi itu masuknya menjadi juga limbah B3 dari sumber lain. Oke, coba dilihat. Nah, bahan-bahan tersebut selanjutnya dapat diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok bahan yang bersifat mudah meledak atau dikenal sebagai eksplosif, pengoksidasian, ketiga sangat mudah sekali menyala, flammable ya, sangat mudah menyala, high flammable ya. Kalau bedakan sangat mudah sekali artinya benar-benar dia sangat mudah sekali menyala, sangat mudah menyala. Ya, itu ada extremely sama highly flammable. Jadi kalau yang ekstrim benar-benar itu sangat mudah banget menyala. Ya, itu harus lebih hati-hati karena dia mudah menyala. Artinya kan menimbulkan mudah kebakaran. Ya. Kelima, mudah menyala, flammable. Ya, extremely flammable sama highly flammable sama flammable. Ya, coba diperhatikan. Yang keenam, amat sangat beracun, extremely toxic. Ya, amat sangat beracun. Kalau cuma sangat beracun, highly toxic. Kemudian kalau beracun saja, moderately toxic. Ya, jadi ada tingkatannya. Extremely, high, moderate, ya, itu untuk tingkatan beracun atau tidaknya. Nah, kemudian berbahaya. Ya, berbahaya artinya mungkin mudah melukai itu ya. Itu bagian daripada B3 yang berbahaya. Korosif, tahu korosif ya? Jadi membuat ke pengkeropos bikin misalnya besi-besi jadi korosif gitu ya. Biasanya ini yang bersifat-sifat asam. Makanya kenapa kalau menyimpan larutan yang asam pekat itu kalau di dalam farmasi itu ada namanya lemari asam. Jadi lemari itu khusus untuk menyimpan bahan-bahan yang asam. Karena itu kalau digeletakin di asal bisa merusak ruangan sekitar, ya, membuat korosif. Yang ke-11 bersifat iritasi atau iritan. Ya. Mungkin kita sering ya misalnya menggunakan sesuatu mengenai bagian tubuh kita dan kita menjadi iritasi, berartinya larutan tersebut bersifat iritan. Yang ke-12 itu berbahaya bagi lingkungan, danger to the environment. Ya, jadi berbahaya buat lingkungan. Sebenarnya sih, kalau kita berbicara dengan berbahaya buat lingkungan itu banyak banget. Sampah rumah tangga yang bisa berbahaya buat lingkungan tuh banyak. Salah satunya tuh plastik. Itu limbah yang terurainya lama, tapi di lingkungan rumah tangga itu sering sekali dipakai. Bahkan plastik ini digunakan hampir di semua pengemasan. Kita beli rinso ya plastik, kita beli apa namanya tuh sabun cuci piring juga wadah plastik, belanja ke pasar juga banyak yang dibungkus dengan plastik. Akhirnya menurut saya ini adalah hal-hal yang berbahaya buat lingkungan karena apa? Dia itu lama terurainya.
terurainya sangat lama. Dan sekarang ini penggunaan tisu yang makin banyak. Nah, tisu juga jangan dikira itu cepat ya, karena kelihatannya tipis, cepat terurai. Tidak. Tisu itu juga punya waktu yang cukup lama untuk terurai di lingkungan. Kemudian karsinogenik atau karsinogenik itu dia karsinogen, punya sifat karsinogen. Dan biasanya sifat-sifat karsinogen ini yang merangsang merangsang terjadinya kanker, gitu ya. Kemudian teratogenik dan mutagenik. Mutagen, ya. Nanti coba kita lihat satu-satu. Okay? Kemudian sifat dan klasifikasi limbah B3 yang tadi sudah saya coba jelaskan. Yang pertama adalah mudah meledak atau eksplosif. Adalah limbah yang pada tadi kan mudah meledak, kemudian mudah banget terbakar, mudah sekali terbakar, apa namanya tadi yang tingkatan ringan, gitu ya, ada tingkatannya. Nah, apa sih mudah meledak atau B3 yang mudah meledak? Adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar itu dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Nah, limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganannya, pengangkutannya, hingga pembuangannya karena bisa menyebabkan ledakan besar tanpa diduga-duga. Adapun contoh limbah B3 dengan sifat mudah meledak misalnya limbah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam perikat, TNT, amonium nitrat, nitroselulosa, ya. Ini adalah barang-barang yang mudah meledak. Kenapa? Di farmasi itu ada standar penyimpanan bahan, sehingga ketika kita di sebuah industri pasti ada namanya standar penyimpanan bahan. Bahan itu adalah ya cairan-cairan yang dipakai untuk proses produksi. Nah, ini bahan-bahan meledak-meledak ini banyak juga digunakan di dunia pendidikan. Salah satunya itu di prodi farmasi, prodi fisika gitu ya, prodi kimia yang menggunakan bahan-bahan tersebut. Yang B itu pengoksidasi. Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepas panas. Melepasin panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Nah, limbah ini jika tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan kebakaran besar pada ekosistem. Contohnya apa? Limbah B3 dengan sifat pengoksidasi, misalnya kaporit. Nih, kenapa saya kasih contoh? Banyak, contohnya banyak. Contoh kaporit, karena kadang-kadang kita mengira kaporit itu hal yang biasa saja. Ternyata, kenapa memegang kaporit itu juga panas? Kalau kita pegang pakai tangan itu panas. Karena dia mudah teroksidasi dan melepas panas. Ya, makanya kaporit juga sering dipakai itu di kolam renang gitu-gitu ya. Ya salah satu fungsinya membunuh bakteri. Tuh. Tapi harus dengan takaran tertentu, tidak boleh sembarangan menggunakan kaporit. Mudah menyala, flammable. Tadi kan ada yang sangat mudah sekali menyala, mudah menyala, ya, terus sangat mudah menyala, ya, itu ada 3 tingkatan tadi. Nah, ini adalah limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala, adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya meski dalam suhu dan tekanan standar. Contoh limbah B3 yang mudah menyala misalnya pelarut benzena, pelarut toluena, atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersih logam, dan laboratorium kimia. Yang D itu sekarang B3 yang beracun, moderate toxic lah ya, beracun lah ya. Tadi kan ada beracun intinya. Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan, sehingga menyebabkan keracunan
sakit atau kematian, baik melalui kontak pernafasan, kontak kulit, maupun mulut. Contoh limbah B3 ini adalah limbah pertanian, seperti buangan pestisida. Ya, kenapa disebut racun? Ya jelas buat bunuh serangga ya. Kalau kalian tahu misalnya lagi memang wereng itu semprot, itu hama untuk bunuh wereng. Tapi manusia gimana? Ya mungkin pada dosis tertentu untuk manusia hanya mungkin keracunan. Tanda keracunan biasanya mual, pusing, ya. Itu tanda yang paling mudah. Tapi pada dosis tertentu zat-zat seperti itu juga bisa menjadi racun bagi tubuh pada manusia dalam tingkat yang lebih berat. Makanya kan ada orang bunuh diri minum racun serangga misalnya, ya sama saja karena dia, tapi dosisnya kan kalau serangga sedikit mati, kalau manusia mungkin dosisnya lebih banyak gitu. Nah itu ada kemarin beberapa kasus kalau kita lihat berita itu ya, ada orang yang bunuh diri dengan seperti itu ya karena memang sifatnya beracun. Kemudian berbahaya, harmful. Limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase mau padat, mau cair, mau gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak, bisa inhalasi ataupun oral. Pokoknya apapun itu mau padat gas gitu ya, itu bisa membuat keracunan atau berbahaya untuk lebih baik mau lingkungan, mau manusia, mau hewan ya. Kemudian korosif. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja. Nah, mempunyai pH lebih dari dan sama dengan 2 itu kalau sifatnya asam, dan pH lebih dari 12,5 bila bersifat basa. Contoh limbah B3 dengan ciri korosif misalnya sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja, limbah asam dan baterai dan aki ya, serta limbah pembersih sodium hidroksida pada industri logam. Nah, ini berbahaya banget, menyebabkan korosif ya, sehingga memang ketika kita membuang sampah kok apalagi itu limbah berupa cairan kimia itu harus ada standar pembuangannya, bahkan sebelum dibuang ke lingkungan itu harusnya ada namanya proses penyaringan, proses pemilahan antara zat-zat yang tidak boleh dibuang ke lingkungan langsung dan yang bisa langsung dibuang ke lingkungan, ada namanya proses penyaringan. Bersifat iritan atau iritasi. Limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah limbah yang menimbulkan sensitasi pada kulit. Pokoknya kalau kamu nyentuh barang-barang itu terasa panas ya, atau mungkin memerah, maupun menyebabkan iritasi pernapasan, pusing, dan mengantuk bila terhirup. Contohnya limbah ini adalah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet. H itu berbahaya bagi lingkungan, danger of the environment. Limbah dengan karakteristik ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem. Misalnya limbah CFC, klorofluorokarbon yang dihasilkan dari mesin pendingin. Klorofluorokarbon ya, jadi yang dihasilkan dari mesin pendingin. Wah, padahal kita sekarang ini kan di mana-mana ada AC ya, mesin pendingin itu tidak ada di mana-mana. Ternyata ini salah satu limbah yang berbahaya bagi lingkungan. I adalah karsinogenik, teratogenik, mutagen ya. Limbah karsinogenik adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker. Makanya disebut karsinogen, menyebabkan kanker. Teratogenik, limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio. Apa sih embrio? Calon bayi.
Ya, jadi kalau orang mau hamil itu bentuknya embrio dulu. Nah, kalau ada tiba-tiba dia terkena teratogenik ini bisa menyebabkan kecacatan pada bayi. Sedangkan limbah mutagen adalah limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom. Ini kalau rubahnya kromosom, nanti dia kalau misalnya tadinya harusnya XY menjadi YY dan sehingga akhirnya bisa menyebabkan kelainan kromosom. Ya, ini jadi sangat berbahaya. Karsinogenik, teratogenik, mutagenik. Nah, mutagen itu salah satunya juga bisa mempengaruhi perkembangan bakteri nih. Dia karena ingin bertahan hidup, biasanya dia menjadi bermutasi. Nah, kromosomnya berubah. Nah, kadang-kadang hal seperti ini di samping ada sisi yang jadi tidak baik karena bisa jadi membuat hal-hal itu menjadi lebih kuat ya. Mutagen bisa menjadi kerusakan, tapi bisa jadi menyebabkan adanya perubahan gen yang mungkin tidak baik untuk lingkungan. Perhatikan lambang-lambang di bawah ini. Kalian pasti sering ya kalau kita jalan-jalan atau kok kalian ternyata memang di rumah ada sesuatu menurut kalian ini oksidator, ini gas, ini mudah terbakar, itu harusnya ada lambang. Nah, silahkan kalau nanti kalian pas waktu di kampus main ke laboratorium farmasi, di situ meletakkan bahannya itu ada lambangnya. Oh, ini bahan yang mudah terbakar. Oh, ini bahan yang beracun. Oh, ini bahan yang korosif. Oh, ini bahan radioaktif. Ini bahan yang gas bertekanan tinggi. Kemudian ada bahan yang berbahaya untuk pernafasan, mudah meledak, gas yang mudah menyala, cairan yang mudah menyala. Beda ya, pokoknya bentuknya itu bisa padat, bisa gas, bisa cair, ya. Kemudian oksigen, ya, oksidator, ada lambang berbahaya, mudah terbakar, zat padat mudah terbakar, peroksida organik, bahan berbahaya untuk pernafasan, itu bisa lambangnya ada seperti itu. Kemudian beracun, kalau beracun biasanya datang koraknya. Radioaktif itu biasanya lambangnya kayak gambar kipas. Korosif itu biasanya ada lambang besi terus ketetesan itu jadi rusak. Ya, itu jadi silahkan dikenali lambang-lambangnya sehingga nanti ketika mau menyentuh sesuatu, wah ini udah meledak nih, berarti kita harus hati-hati, baik di suhu ruangannya, kemudian jangan dekat-dekat dengan api, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Pesan saya, cintai bumimu, maka bumi akan tunjukkan keindahannya. Buanglah sampah di tempatnya, minimalisasi pembuangan limbah, dan jaga alammu dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.